Assalamualaikum kawan, sebelum kita tahu apa itu penyakit kulit, sebaiknya kita tahu dulu penyebab penyakit kulit. Jadi apa ya penyebab penyakit kulit? Yuk kita simak videonya. Berikut penyebab penyakit kulit. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada perilaku, ketiga pelayanan kesehatan, dan terakhir genetik. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu penyebab penyakit kulit. Lingkungan memiliki 3 komponen, yaitu komponen lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Lingkungan yang tidak sehat atau sanitasinya tidak terjaga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Lingkungan yang dapat menjadi penyebab langsung sebagai faktor yang berpengaruh dalam menunjang terjangkitnya penyakit kulit. Yang kedua, ada perilaku. Perilaku hidup yang tidak sehat seperti membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan sebelum makan atau sesudah makan, buang air besar atau kecil di sembarang tempat, mencuci atau mandi dengan air kotor merupakan perilaku yang mengundang terjangkitnya berbagai jenis penyakit kulit. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang minim atau sulit untuk dijangkau dapat membuat penduduk yang sakit tidak dapat segera diobati dan membuat menularkan penyakit kulit kepada yang lain. Yang keempat, ada faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor keturunan yang menunjukkan sejumlah sifat-sifat yang menurun dari genesis sebelumnya ke generasi turunannya. Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor keturunannya karena sebagian penyakit diturunkan dari generasi sebelumnya. Penyakit kulit yang pertama, jerawat. Jerawat atau akne adalah suatu penyakit radang yang mengenai susunan polisebaceous, yaitu kelenjar palit dengan folikel rambutnya. Jerawat sangat umum terdapat pada anak-anak pada masa pubertas dan dianggap fisiologis oleh karena perubahan hormonal. Timbulnya lemak di bawah kulit ini selain membuat kulit kasar dan tidak rata juga tidak enak dipandang. Penderita umumnya mempunyai jenis kulit berminyak. Selain perubahan hormonal, kesalahan memilih kosmetik juga dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Kurang lebih dari 90% remaja, wanita, dan pria terkena jerawat dan biasanya menghilang sebelum usia mencapai 20 tahun, tetapi dapat pula berlangsung terus. Yang kedua, komedo. Komedo merupakan pori-pori yang tersumbat. Sumbatan lemak yang asalnya dari produksi lemak tubuh kita. Komedo sebagai bentuk permulaan jerawat yang berupa gumpalan massa atau sebum yang tersumbat di dalam saluran susunan pilosebaceous. Yang ketiga, bisul atau furunkel. Bisul merupakan benjolan yang menyakitkan berisi nanah di bawah kulit yang disebabkan oleh folikel rambut meradang dan terinfeksi bakteri dan membengkakkan satu atau lebih folikel rambut. Yang keempat, campak. Campak merupakan penyakit akut menular yang disebabkan oleh virus. Biasanya campak menyerang anak-anak. Gejala awal campak adalah demam, pilek, bersin, badan terasa lesu, sakit kepala, nafsu makan menurun drastis, dan radang mata. Setelah beberapa hari, gejala tersebut timbul ruam merah yang gatal, bertambah besar, tersebar ke beberapa bagian tubuh. Yang kelima, panu. Panu merupakan infeksi jamur dangkal yang disebabkan oleh fungus Malassezia furtor. Penyakit ini tampak sebagai bercak-bercak yang kadang tersebar di seluruh tubuh. Bercak ini dapat berwarna putih kelabu, kecoklatan, atau kehitam-hitaman yang disertai pengelupasan sisik-sisik halus. Panu banyak ditemukan di Indonesia, terutama pada mereka yang kurang memperhatikan kebersihan badan. Penyakit ini dapat menyebabkan rasa gatal. Yang keenam, kurap.
Kurap merupakan infeksi kulit yang berbentuk bulat besar dengan diameter 3-4 cm. Pinggirannya meninggi dan berwarna merah, sedangkan di bagian tengahnya bersih halus menimbulkan rasa gatal. Kelainan ini dapat terjadi pada anak-anak remaja hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kurap ini bisa menular loh. Yang ketujuh, tinea pedis. Tinea pedis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur pada kaki, terutama pada telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Tinea pedis ini banyak dijumpai pada laki-laki dibandingkan dengan wanita. Cirinya dari perlunakan kulit-kulit di sela-sela jari, pertandukan yang berlebihan, jenis reaksi eksim, gelembung-gelembung sampai retak-retak kulit yang diiringi rasa sakit. 8. Alergi. Alergi atau hipersensitivitas adalah perubahan kemampuan tubuh yang didapat dan khas untuk bereaksi terhadap zat, alergen, dan antigen yang menempel atau masuk ke dalam tubuh. Adapun zat-zat yang menyebabkan alergi antara lain berupa makanan, minuman, obat-obatan, bahan kosmetika, bahan yang dihirup seperti udara, dan debu. 9. Biang keringat. Biang keringat atau miliaria, suatu kelainan kulit yang disebabkan oleh adanya resistensi keringat akibat tersumbatnya pori-pori kelenjar keringat. Timbulnya biang keringat ini biasanya jika udara panas ataupun lembab. Penyumbatan pori-pori kelenjar keringat disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menimbulkan peradangan atau pembengkakan. Akibatnya kulit akan menjadi gatal. Biang keringat terdapat biasanya di dahi, leher, dada, dan punggung. 10. Skabies. Skabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Tungau ini berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Penyakit skabies sering disebut kutu badan. Penyakit ini juga mudah menular dari manusia ke manusia, dari hewan ke manusia, dan sebaliknya. Skabies mudah menyebar baik secara langsung atau melalui sentuhan langsung dengan penderita maupun secara tidak langsung melalui baju, spray, handuk, bantal, air, atau sisir yang pernah digunakan penderita dan belum dibersihkan serta masih terdapat tungau Sarcoptesnya. Skabies ini menyebabkan rasa gatal pada bagian kulit seperti di sela-sela jari, siku, selangkangan. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak materi penyakit kulit. Terima kasih. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan mengingatkan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.